Aiman, oh Aiman, adik-adik aja. Apapun yang dibahas temanya Roy Suryo, bintang tamunya. Apa iya ya? Setiap acara rakyat bersuara dengan tema berbeda-beda, bintang tamunya pasti ada aja. Roy Suryo CS. Ini yang bikin kita bingung ya. Ini acara kan katanya takson nomor 1, nomor wahid di Indonesia. Ya, gitulah ya. Kita kagak tahu ya. Ya semalam kan kalau kita nonton tuh ya di Rakyat Bersuara, yang dibahas kan tuh tentang pertandingan timnas Indonesia lawan Arab Saudi. Tapi anehnya, Roy Suryo jadi narasumbernya. Aneh, kagak ada lagi apa narasumber yang benar-benar di bidangnya itu ya. Ya kan gua rasa sih komentator itu banyak lah ya, pengamat sepak bola itu banyak ya. Terus menganalisa pertandingan Indonesia lawan Arab itu nanti bagaimana kira-kira. Nah ini Roy Suryo kan, aduh gimana ini acara. Jadi kita mikirnya gini ya, apa benar tuh ya ada isu yang bertebaran bahwasannya Roy Suryo ini harus mempertahankan isu ijazah palsu sampai di penghujung tahun. Apa benar ini kalau kita ngeliat begini kan jadi kita jadi tanda tanya ya. Ngomongin bola, coba dah ngomongin bola yang disebar yang bintang tamunya tatonya Roy Suryo. Ya jelas aja lah dia bakal nyinggung Pak Jokowi dan Gibran. Dan akhirnya itu terjadi. Dengan wayangnya dia ya sepil-sepil sedikit lah, nyenggol-nyenggol dikit kasus ijazah. Aduh, kacau emang nih negeri. Kalau acara talkshow-nya aja begini. Tapi gua aneh ini talkshow bisa jadi yang terbaik ya. Udah. Ya emang sih. Ya terserah yang punya acara. Tapi kan masyarakat melihatnya jadi gimana ya. Teman gua aja sampai bingung. Ini ngomongin bola Roy Suryo. Narasumber ya. Ya memang beliau itu ex-menteri ya. Ex-menteri Menpora ya. Ex-Menpora. Tapi kan kontroversinya banyak ya. Bahkan hal yang harusnya bisa dihafal oleh seluruh rakyat Indonesia aja, dia sampai lupa liriknya. Indonesia Raya. Aduh. Dan ini ada juga nih ya bocoran ya dari seseorang bahwasanya sebenarnya nih Roy Suryo udah jadi tersangka 2 minggu lalu. Tinggal dicomot aja. Apa bener begitu ya? Gue juga kagak tahu sih isu-isu gitu ya. Tapi dari komunitas yang ada tuh sebenarnya belum lah, belum. Justru kita mendorong agar polisi itu cepet-cepet lah yang mentersangkakan pasukan mereka ini udah keterlaluan. Apalagi terakhir di makamnya ibunda dan ayahanda Pak Jokowi itu, waduh adabnya udah kagak ada tuh orang Padi. Bagaimana videonya? Ya, video-video yang gua bisa persembahkan kepada sobat-sobat. Let's go, kita play aja. Saya nanti akan gambarkan yang lebih lengkap. Yaitu dengan apa? Dengan dulu yang dalam dunia bahaya itu ada perang namanya Baratayuda. Antara Pendawa dan waktu itu adalah melawan Kurawa. Ya, tapi di tengah-tengah ada juga yang lagi nyanyi-nyanyi ini. Papa. Sama bapaknya lagi bingung. Halo. Ini apa kaitannya Fufafa sama bola? Gak ada kaitannya makanya. Kamu ngumpet dulu. Ijazahmu lagi dipertanyakan. Semuanya ya bapak ya anak. Ya. Nah maka kacau emang.
Ini Semangat jadi terus, ya. Bang Daus ini sekarang ini hidupnya dalam kejujuran ya, karena sudah Iya. menceritakan apa adanya, Iya. gitu. Jadi nggak ada Oh, kepalsuan oh, lagi. para Yang sahabat. palsu-palsu ini kan yang ribut mengenai ijazahnya Jokowi nih kan, yang masih diributin aja. Iya. Tapi kalau kita pakai ilmu telisik-telisik, ilmu pendidikan, akademik, memang kayaknya nggak palsu ya, memang nggak palsu kan ya. Ya, bagaimana palsu kalau Mm-mm. UGM mengatakan itu produk mereka dan Ya, Pak sudah Jokowi pasti mahasiswa. Nggak ada itu. Nggak ada yang palsu. Dan catat ya Nggak ada bahwa rumusnya. Pak Jokowi itu adalah presiden 10 tahun. Sampai mati pun kuburnya dijaga. Dapat rumah ratusan miliar. Negara memberi fasilitas. Nggak ada kaitan. Dan karya-karyanya tidak ada yang melanggar HAM dan tidak ada yang melanggar keadilan sosial. Nggak korupsi pula. Tidak korupsi. Nah, Satu itu keluarga. Menyangkut anaknya jadi presiden di usia muda, ya memang Iya. sudah tidak ada tidak Iya. konstitusional. Udah garisan Udah Iya. garis takdir. tangan, iya. begitu kan? Nah, jadi kita sebagai bangsa yang beradab. Walaupun om saya akhirnya jadi korban. Siapa jadi korban? Ya iya kan jadi nggak jadi ketua MK lagi. Om kemarin. kan Oh, tetap iya. aja dapat adiknya Pak Jokowi. Berarti ini dia juga ponakannya Pak Jokowi. Iya, iya. Betul nggak? Dulu gua Ternyata. rambut gua panjang, gua lupa begitu lihat Firdaus tuh rambutnya panjang, gua mirip Firdaus panjangnya. Aku gaya Deo Lipa aja rambutnya, cuman nggak dikeritingin. Ya udahlah. Jadi, kembali ya, Iya, tadi kami Mm-mm. diundang para relawan Jokowi. Iya. Saya pengacara Pak Paiman. Kami memberi istilah itu teroris. Tifa, Mm-mm. Roy Suryo, Rismon. Rismon. Teroris. Iya. Untuk diproses. Mhm. Segera cepatkan mereka jadi tersangka. Gitu. Karena Udah jadi tersangka bang. dia sudah tersangka. Udah, tinggal ditahan dicomot, gitu, tinggal diproses. dicomot. Udah jadi tersangka? Udah. Kapan jadi tersangka? Jo? Udah dari 2 minggu yang lalu. Oh, sudah diputus. Tinggal kan? dicomot lagi. Jadi Saya udah nyiapin kebo segala. Memang saya biar aja mereka tangkap. Saya udah nyiapin kebo. Masih membahas ijazah Mas Gibran. Iya, Ada hal yang menarik tadi itu saya lihat pernyataan dari Pak Subhan Palal Ya. mengatakan bahwasannya ini ada relasi kuasa. Nah, ini masuk akal nggak menurut abang? yang nggak masuk akal. Pertama juga saya juga lucu aja melihat Pak Subhan ini. Maka saya bilang udah Pak Subhan insaf lah, ya kan? Karena begini, ketika ditanyakan mengenai ijazah Pak Prabowo yang juga luar negeri, dia kan mengatakan Iya, iya, iya. ijazah itu SMA itu harus di dalam negeri. Kalau lulusan luar negeri habis paket C, ya kan? Ketika bicara ijazahnya Pak Prabowo, lain dia bilang, wah itu udah selesai karena Iya. dia akmil di Indonesia. Kan lucu ini orang bicara tentang ijazah SMA, kok akmil? Nah ini artinya apa? Ya ini nggak murni. Nah, artinya dia ini ya ada unsur politik di belakangnya ini gitu loh. Ya saya jadi semakin yakin ada dirijen ini. Ini adalah salah satu aktor ya, Ya. yang ingin yang dipersiapkan oleh dirijen ini untuk membackup dari Roy Suryo ini. Karena kalau kita lihat untuk ijazahnya Pak Jokowi ini kan sudah masuk semifinal kan. Iya, Tinggal pembuktian saja dari Polda Metro Jaya Iya. untuk dinaikkan tiap penyidikan ini, ditentukan siapa tersangka dari 12 orang itu, apakah ke-12-nya itu tersangka ataupun dipilah-pilah gitu kan. Nah, Iya. jadi biar tidak ada kegaduhan-kegaduhan lagi ya makanya kita berharap segera untuk dipercepat apa kan, nggak perlu takut lagi menunggu mereka mengadakan Iya. sesuatu gitu loh yang membuat apa gaduh-gaduh lagi di negeri ini gitu loh Irjan. Teman-teman, apa kiranya yang menjadi dasar begitu kekeh, begitu kuatnya trio RRT dan juga gerombolannya untuk menuduh bahwa ijazah Jokowi adalah palsu? Itu tidak lain adalah mereka sedang mempertahankan eksistensi diri, sedang mempertahankan kelangsungan hidup mereka di masa depan. Karena apa? Ancamannya tidak main-main. Jokowi sudah melaporkan ke pihak kepolisian, sekarang sudah tahap sampai penyidikan. Sebentar lagi mungkin akan berlanjut ke gelar perkara dan pengumuman para tersangka. Mereka harus fight mati-matian, walaupun yang menjadi dasar tuduhan mereka sebetulnya rapuh, sangat rapuh sekali. Tapi itu satu-satunya jalan mereka untuk eksis, untuk masa depan mereka. Karena tidak main-main, ancamannya tidak main-main. Kalau nanti di pengadilan terbukti mereka bersalah, mereka bisa menghuni
sel penjara selama bertahun-tahun. Padahal secara usia mereka saat ini jelas-jelas sudah tidak muda lagi. Kalau nanti mereka sampai menghabiskan bertahun-tahun di penjara, artinya masa tua mereka benar-benar sia-sia. Makanya mereka sekuat tenaga akan mengumandangkan bahwa ijazah Jokowi palsu, meskipun dasarnya seperti berpegang pada benang lapuk. Sangat rapuh sekali. Hanya jargon-jargon mereka selalu mengatakan bahwa mereka sudah meneliti secara ilmiah, secara saintifik. Padahal secara metodologi itu sudah banyak diperdebatkan orang bahwa itu sebuah kesalahan yang fatal. Apalagi kalau kita merunut sejarahnya. Mereka awal-awalnya memang sama sekali tidak pernah ada embel-embel narasi-narasi bahasa langit teknologi, bahasa langit sains, tidak ada sama sekali. Mereka tertolong ketika pada tanggal 1 April kader PSI Dian Sandi Utama mengupload yang diduga adalah ijazah asli Jokowi. Mereka kemudian mengulik itu dan itu dijadikan dasar. Padahal sebelum Dian Sandi mengunggah ijazah yang diduga milik Jokowi, jauh sebelum itu mereka sudah menuduh. Seperti Rismond di bulan Maret, dia sudah menuduh bahwa Jokowi itu tidak pernah menjadi mahasiswa UGM, tidak pernah menginjakkan kaki di UGM. Skripsinya dituduh duluan oleh Rismond. Skripsi Jokowi yang ditemukan oleh Rismond ketika dia bersama istrinya ke perpustakaan Fakultas Kehutanan di bulan Maret 2025, dia serta-merta menuduh bahwa skripsi itu adalah skripsi hasil colongan dari mahasiswa perguruan tinggi lain yang disebutnya di situ adalah mahasiswa dari Intan atau Instiper. Kemudian narasi-narasi Rismond sangat mengerikan. UGM dan alumni yang selama ini memberikan testimoni disebutnya bersekongkol dalam sebuah kejahatan terbesar abad ini. Nanti bisa dicek di video milik Rismond di channelnya, ada itu. Bahkan saya saat itu sudah mulai mengcounter narasi dari Rismond di media sosial saya yang lain. Itu, jadi dari awal memang tidak saintifik sama sekali. Bagaimana mungkin menemukan satu buah skripsi, kemudian dia menuduh Times New Roman yang keberadaannya di tahun 1992. Dia nggak tahu bahwa Times New Roman sudah diciptakan manusia sejak tahun 1930. Sejak itu sudah diaplikasikan di mesin cetak. Dan para mahasiswa era 70-an, 80-an ketika mereka membuat skripsi khusus untuk halaman pengesahan dan halaman judul, mereka pesan di percetakan. Kalau isi mereka mengetik sendiri dengan mesin ketik biasa. Rismond nggak tahu itu. Serta-merta langsung menuduh bahwa lembar pengesahan dan lembar judul dari Jokowi itu dibuat pada masa kini, pakai komputer, pakai MS Word. Itu kekeliruan fatal Rismond. Dia tidak mau mempelajari kapan Times New Roman itu mulai ada, diciptakan manusia, tidak mau belajar. Dia ternyata juga tidak tahu bahwa pada masa itu kebiasaan mahasiswa bikin skripsi untuk halaman pengesahan dan halaman judul itu pesan dipercetakan. Dia tidak tahu. Makanya tuduhannya serampangan. Sudah tuduhannya serampangan, semakin menjadi-jadi menuduh itu skripsi colongan. Terus menuduh UGM, menuduh alumninya, dikatakan sebagai komplotan. Itu di bulan Maret, sebelum Dian Sandi Utama mengupload ijazah yang diduga milik Jokowi. Bagaimana dengan Tifa? Tifa lebih jauh lagi, di era Sugi Nur dan era Bambang Tri. Tifa lebih tidak saintifik lagi. Saat itu dia hanya mengekor. Sebetulnya Tifa hanya mengekor dari Bambang Tri, mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu adalah kepunyaan Hari Mulyono, almarhum Hari Mulyono, yang notabene adalah rekan satu fakultas, satu angkatan dari Joko Widodo yang kemudian menjadi adik iparnya Joko Widodo.
Diva mengekor dari Bambang Tri, menuduh ijazah milik Jokowi itu adalah ijazahnya Heri Mulyono. Yang kemudian di belakang hari oleh Dekan Fakultas Kehutanan dibuka di depan Kompas TV bahwa ternyata antara Joko Widodo dengan almarhum Heri Mulyono masing-masing memiliki ijazah sendiri-sendiri, data akademik sendiri-sendiri. Jadi di awal-awal mereka sudah tidak saintifik, hanya tuduhan. Kalau Roy Suryo, saya terus terang belum melacak jejaknya. Cuman dia kan mengklaim bahwa dia juga sudah mengulik skripsi dari Jokowi beberapa tahun yang lalu, tapi dia mengatakan tidak pernah mendapatkan skripsi aslinya. Dia pernah mengatakan seperti itu. Artinya apa? Sejak awal mereka tidak saintifik, tidak ilmiah, tidak ada landasannya. Entah siapa yang membackingi mereka, entah apa motivasi mereka, itu yang masih perlu didalami oleh semua orang. Walaupun sebetulnya indikasinya itu sudah ada, motivasinya apa, yang melatari belakang apa, itu sudah indikasi, tanda-tanda, sudah banyak berserakan info-info seperti itu. Kita kembali lagi, saat ini mereka benar-benar harus fight. Ijazah Jokowi pokoknya harus palsu, walaupun sudah dibuktikan oleh laboratorium forensik Bareskrim Mabes Polri itu identik. Identik dengan apa? Identik dengan teman-temannya satu angkatan, satu periode wisuda. Sedangkan mereka tidak pernah memperbandingkan dengan apapun. Ya cuman salinan ijazah Jokowi yang didapat dari uploadan kader PSI di bulan April, 1 April 2025, hanya itu. Tidak ada perbandingan, tidak ada komparasi. Jadi itu sama sekali tidak ilmiah, tidak saintifik. Sudah melanggar prinsip-prinsip metodologi ilmiah.